Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama meningkatkan di dalam membaca Al-Quran sekaligus memahami. Kesempatan-kesempatan yang ada bagi kita untuk bisa setidaknya semakin faham dalam hidup kita ini. Karena tidak ada lain petunjuk yang luar biasa kecuali Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk kehidupan kita. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah 2 dan 3. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat, orang yang pandai beramal soleh, orang yang memiliki hati yang mukhlisina lahuddin. Ini tidak ada lain petunjuk Al-Quran. Maka sempatkan untuk menggali Al-Quran. Ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, kita sempurnakan. Sekalipun seseorang mendapat ilmu yang beraneka ragam, tapi tidak memahami Al-Quran, sesungguhnya ilmunya belum sempurna, maka dia tidak bisa menggapai kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Maka jangan sampai memilih di dalam melangkah kehidupan ini selain petunjuk Al-Quran. Petunjuk yang kedua, Al-Quran ketika dibaca akan mendatangkan ketenangan. Ma anzala alaikal Qur'an litasqa. Toha ayat 2. Tidaklah kami turunkan Al-Quran semata-mata untuk menjadi ketenangan hidup. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman akan merasa tenang, merasa damai ketika dia membaca Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran akan mendatangkan ketenangan. Artinya persoalan apapun yang kita hadapi, cobalah kita berkonsentrasi membaca Al-Quran. Ketika ada kesulitan, ada kepanikan, ada kecemasan, ada kegundahan yang luar biasa, kita buka Al-Quran dan konsentrasi. Konsentrasi yang paling penting. Kita konsentrasi jenak, 1 menit, 2 menit, 3 menit, semakin konsentrasi, semakin tenang. Maka ketika kita banyak membaca Al-Quran, hati kita akan tenang. Kemudian yang ketiga adalah ketika orang membaca Al-Quran akan mendatangkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf ayat 204. Ini sering ketika Bilal di dalam khutbah Jumat menyampaikan, mendengar Al-Quran hati akan tenang, apalagi yang membaca akan mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang dari Allah. Allah akan berikan pertolongan, Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan berikan petunjuk. Yang keempat, dengan orang yang banyak membaca Al-Quran akan mendapat syafaat. Di saat-saat kiamat datang, goncangnya bumi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajil ardu athqalaha. Proses itu sampai nanti yaumul hisab, di mana setiap orang tidak peduli dengan yang lain, wala taziru waziratan wizra ukhra. Maka orang-orang yang membaca, yang banyak membaca Al-Quran, bacaan itu menjadi syafaat. Syafaat itu pelindung dari persoalan-persoalan bahaya-bahaya pada saat itu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi syafaat baginya, pelindung baginya. Rawahu Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, orang yang membaca Al-Quran itu 1 huruf saja mendapat 10 kebaikan. Bagaimana 1 kata, bagaimana 1 kalimat, bagaimana 1 juz atau 1 surat. Wah, luar biasa. Ini harus kita yakini.
Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi, bagi mereka yang kesulitan membaca Al-Quran atau bagi pemula-pemula, semangatlah karena mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dan di dalam riwayatnya juga menuliskan afdhalu ibadatu ummati qiraatul Quran. Riwayat Baihaqi. Sebaik-baik ibadah yang dilakukan umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Ini suatu penghormatan, kemuliaan yang diberikan kepada umat manusia oleh Allah. Yang kelima adalah pahala membaca Al-Quran sangat-sangat berlimpah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Surat Al-Fatihah ayat 29. Orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, kemudian orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang berinfak, ini tiga ibadah yang luar biasa. Maka dia akan mendapatkan balasan lantabur yang tidak ternilai, sangat-sangat besar. Ini harus kita yakini. Jadi ketika kita tidak bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengajak kebaikan-kebaikan yang sifatnya orang banyak, bacalah Al-Quran. Kesempatan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah untuk menguatkan diri kita menjadi orang yang baik, yang soleh. Baca Al-Quran. Maka di dalam hadis Muslim, orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti menghafalkan Al-Quran. Orang yang membaca surat ayat kursi, membaca ayat kursi di dalam hadis Nasai, maka dia akan setiap malam baca ayat kursi, terutama habis sholat, maka dia akan masuk surga. Tidak ada yang membatasi, kecuali lagi sedang tidur atau sedang mati. Artinya tidak ada penghalang. Itu memberikan suatu gambaran lancar. Yakini itu. Di dalam hadis Ad-Darimi, orang-orang yang membaca surat Yasin, hajat-hajat apa, insya Allah dimabulkan. Maka banyak surat Yasin ketika dibacakan pada momen-momen tertentu, momen tahlilan, momen apa, pada hakikatnya itu adalah menyampaikan hajatnya. Ya Allah, saya berhajat. Itu sebagian doa. Bukan minta tolong kepada siapa-siapa, tapi mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasul yang menjadi hadis-hadis yang disampaikan oleh para riwayat-riwayat. Ada di dalam hadis Dailami, orang yang membaca Al-Waqiah terhindar dari miskin. Baca Al-Quran, terus ada lagi yang surat Mulk, Al-Muluk, terus surat-surat yang lain yang kita yakini. Tapi cek dulu hadisnya. Ketika kita sudah menemukan hadisnya, kita yakini. Insya Allah dengan kekuatan dan kerutinan akan menolong kepada kita. Kemudian yang terakhir, Al-Quran juga bisa menjadi obat baik lahir maupun batin. Beberapa orang-orang ahli membacakan surat Al-Fatihah di dalam gelas, kemudian gelasnya diminum menjadi doa. Hakikatnya adalah kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Dan hakikatnya orang tidak tahu apa itu penyakit. Rahasia penyakit itu sebenarnya misteri, rahasia Allah. Ahli-ahli medis hanya sebagian memahaminya. Tapi hakikatnya sakit itu sendiri adalah rahasia Allah. Dan Al-Quran menjadi obat. Wa tunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khosara. Surat Al-Isra ayat 82. Ayat Al-Quran diturunkan adalah menjadi obat, ma huwa syifa, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman, wala yazidu dzalimin illa khosara. Mereka adalah kerugian-kerugian saja. Maka yang disebutkan tadi, membaca Al-Fatihah bisa menjadi obat, membaca ini apa saja harus diyakini. Artinya apa? Ketika orang
menyelesaikan persoalan dengan banyak membaca Al-Quran, insya Allah hatinya akan tenang. Inilah keutamaan Al-Quran. Mudah-mudahan memotivasi kita semuanya untuk banyak membaca Al-Quran sambil berdiri, berjalan, berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Semuanya kita dengan membaca banyak Al-Quran, ataupun dalam kegiatan apa saja diselingi Al-Quran. Dan afdhalul qiraatul Quran adalah fi sholat. Orang sholat membaca Al-Quran nilainya luar biasa. Maka sholat hajat apa saja kita banyak membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran di dalam sholat itu akan berlipat-lipat. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.